Jroning pojo ing atimu wadi kang ing kono tok simpen. Pemirsa, ketoprak merupakan teater rakyat yang paling populer di Jawa Tengah, Yogyakarta, serta di Jawa Timur. Masyarakat Jawa umumnya sangat mengenal ketoprak. Bahkan di Jawa Tengah seolah-olah ketoprak menjadi satu dalam kehidupan masyarakat dan mengalahkan kesenian lainnya seperti serandul, emprak, dan kesenian rakyat lainnya. Ketoprak pada mulanya hanya merupakan permainan orang-orang desa yang sedang menghibur diri dengan menabuh lesung secara berirama di waktu bulan purnama dengan sebutan gejok. Kemudian ditambah dengan tembang atau nyanyian yang dilakukan bersama dan akhirnya ditambah dengan gendang, terbang, dan suling. Maka lahirlah ketoprak lesung yang diperkirakan sekitar tahun 1887. Sekitar tahun 1909 untuk pertama kalinya dipentaskan ketoprak yang berbentuk pertunjukan lengkap. Kula niki raketan sampun urip wonten ing Padepokan Gambir Seketi. Wonten mriki kula pun mulya, pun enak gesang. Nah, kula capet-capet pireng wonten negari Majapahit niki tasih betahaken para kaneman-kaneman. Wonten dalem Praja Majapahit wonten pendadaran prajurit. Jumpa dengan saya Kang Hari di acara Rapendik, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, di tahun 80-an 90-an cerita seperti Cindelaras, Timun Mas, dan legenda rakyat lainnya seringkali kita temukan dalam pagelaran seni ketoprak. Kalaupun saat ini kita temukan hanya pada event-event tertentu saja. Padahal kesenian ketoprak memiliki nilai pendidikan karakter yang luar biasa. Maka tidaklah berlebihan kalau SDN Pilangsari 1 Kalitidum Bojonegoro berusaha secara kuat untuk melestarikan seni ketoprak dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, bagaimana profil SDN Pilangsari 1 Kalitidum Bojonegoro? Ayo kita datangi sekolah. Pemirsa, Kota Bojonegoro terletak kurang lebih 120 km arah barat dari ibu kota provinsi Surabaya. Wilayah Bojonegoro berbatasan langsung dengan Kabupaten Nganjuk sebelah selatan, Kabupaten Tuban sebelah utara, sebelah timur Kabupaten Lamongan, serta sebelah barat Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Karena letaknya yang berbatasan dengan Jawa Tengah, maka masyarakat Bojonegoro biasa disebut masyarakat Matraman. Demikian juga dengan seni budayanya yang sangat mirip dengan Jawa Tengah. Pemirsa, seni budaya bisa tumbuh dan berkembang karena kepedulian dari masyarakatnya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau di sekolah ini ditanamkan rasa cinta budaya yang adiluhung terhadap anak didiknya. SDN Pilangsari 1 Kalitidu berada di Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Sekolah yang berada di pinggiran Sungai Bengawan Solo ini tepatnya berada di Jalan Gajah Mada. Walaupun letaknya jauh dari pusat kota, namun sekolah yang memiliki 127 siswa dengan jumlah rombongan belajar 6 ini selalu berusaha mendapatkan predikat yang terbaik. Hal ini terbukti beberapa tahun terakhir. Bukan saja prestasi bidang akademik yang diraih, namun juga prestasi bidang non-akademik disabetnya. Pemirsa, dari waktu ke waktu kesenian tradisional sebagai salah satu unsur kebudayaan lokal mulai ditinggalkan masyarakatnya, terutama generasi muda. Dan kehadiran kesenian mancanegara dirasa lebih menarik, memiliki jiwa muda. Akibatnya banyak menggeser ruang gerak kesenian tradisional. Salah satu upaya untuk mempertahankan kesenian tradisional agar tetap lestari adalah dengan melalui pendidikan formal yang diterapkan sejak dini. Di masa yang serba modern ini, segala yang mengandung masa lalu atau tradisi
masih diperlukan. Meskipun masyarakat harus menyesuaikan diri dengan kondisi zaman yang senantiasa begitu pesat pergerakannya. Tidak dapat dibantah bahwa kearifan tradisi kerap pula diabaikan oleh masyarakat modern. Segala hal yang berkaitan dengan tradisi dipandang sebelah mata. Pemirsa, saat ini saya sedang di SDN Pilangsari 1 Kalitidu, Bojonegoro. Bersama saya pembina dari Ketoprak Anak, ya ini Ibu Sundari. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kabarnya bagaimana nih, Bu? Alhamdulillah baik, Kang Hari. Alhamdulillah baik. Ya. Anak-anak tadi luar biasa kalau kita lihat. Dan saya pernah mendengar bahwa pernah mewakili provinsi untuk pentas seni ketoprak. Sebenarnya mengapa sih harus ketoprak, Bu? Iya, memang benar itu, Kang Hari. Kita SDN Pilangsari 1 pernah menjadi juara 1 mewakili kabupaten, sehingga kita maju ke provinsi. Lah, kenapa itu kok ketoprak, Kang Hari? Itu kami, Bapak dan Ibu guru berkeinginan untuk menguri-uri budaya Jawi, begitu, Kang Hari. Uri-uri itu apa itu? Menguri-uri, melestarikan, melestarikan. Gitu, melestarikan budaya Jawi, yang mana khususnya seni ketoprak ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, terutama oleh para generasi muda, Kang Hari. Nah, salah satu usaha kami yaitu dengan memperkenalkan kepada anak didik kami sejak dini tentang seni ketoprak, begitu, Kang Hari. Kalau kita amati ketoprak itu kan rumit sepertinya, ada seni Iya. tari, seninya, seni suara, Oke. teater, dan Iya. lebih rumit lagi kan berbahasa Jawa, Bu. Iya. Terus ini bagaimana sebenarnya Ibu mendorong, menyemangati mereka untuk tampil baik seperti tadi, Bu? Ya, ya itu memang benar, Kang Hari. Sebelumnya yang pertama itu trik kami dalam mengajarkan anak-anak kami, yaitu pertama kita latih bahasa Jawanya dulu. Vokalnya bagaimana, intonasi, pelafalannya anak-anak dalam berbahasa Jawa. Lah, kalau anak-anak sudah matang dalam intonasi, baik vokal dan pelafalan dalam bahasa Jawa, baru kami semua Bapak Ibu guru, didukung Bapak Ibu guru, mulai melatih untuk aktingnya. Begitu, Kang Hari. Terus bagaimana, pengaruhnya terhadap anak-anak dalam motivasi di sekolah, misalnya mereka yang ikut teater dengan yang tidak ikut teater, misalnya ketoprak maksud saya? Pengaruhnya Kang Hari ini positif sekali, karena anak-anak bisa belajar bahasa Jawa, yang pengerawitnya yang tadinya tidak bisa paling tidak sedikit-sedikit gamelan, seperti itu. Jadi mereka tidak hanya belajar ketoprak tapi juga terbangun karakternya, Bu, Iya, ya? karakter, ya. Iya. Betul. Ke depan setelah pernah tampil di provinsi, apa yang Ibu harapkan kepada anak-anak untuk seni ketoprak ini? Harapan kami tentunya semoga seni ketoprak anak ini semakin lebih maju lagi, semakin sukses, dan yang paling penting seni ketoprak yang sudah mulai tergerus oleh berkembangnya budaya modern ini mudah-mudahan semakin dicintai, digemari lagi oleh masyarakat, khususnya oleh para generasi muda. Begitu, Dan terbangun Kang juga Hari. karakternya. Iya, betul itu. Oke, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan SDN Pilangsari 1 ini makin sukses ke depan, Amin. termasuk melestarikan ketopraknya. Iya, amin, Terima kasih, Bu. Pak. Ketoprak merupakan kesenian tradisional yang mengangkat cerita tentang babat tanah Jawa. Sejarah yang dijadikan landasan cerita sering dibumbui dengan berbagai pemanis sehingga menjadi cerita yang enak dinikmati. Tema cerita dalam sebuah pertunjukan ketoprak bermacam-macam. Biasanya diambil dari cerita legenda atau sejarah Jawa. Banyak pula diambil cerita dari luar negeri. Alat ekspresi yang digunakan dalam pertunjukan ketoprak dan menjadi ciri khas ketoprak adalah unsur atau elemen cerita yang dimainkan, gamelan yang mengiringi, tembang yang digunakan, tarian, serta busana atau kostum yang digunakan.
golek kayu Mbok Sarni. Waton kowe ngokai aku anak menungso. Bakal tak mongso kanggo ganjal wetengku Mbok Sarni. Lah ora ku anak menungso kuwi teko endi to, Buta? Buta. Yen ora entuk anakmu dhewe, kene konen rene bakal tak mongso. Wah. Wah. Nanging aku ora duwe anak, Buta. Ing mangka kaya ngapa nggonku kepengin duwe anak? Seprono nganti seprene durung kasem bedeng. Mbok Sarni, yen kowe kepengin duwe anak, merogake. Tak kono iki. Wiji timun, tanduran ing kebunmu. Eleng-eleng, yen wis umur 2 minggu, cukupan timune. Kowe bakal entuk anak. Nanging, yen anakmu wis umur 6 tahun, pasrahno karo aku. Bakal tak mongso. Apa iki? Tak jumpa apa ora ya? Mengenai peran bahasa dalam penggunaannya bagi anak-anak sekarang, itu memang awal-awal mengalami kesulitan, terutama karena bahasa Jawa itu kan dikenal dengan stratifikasi. Ada kromo, ada kromo inggil, ada kromo andap, dan sebagainya. Tetapi setelah itu diterapkan ke anak-anak menjadi semacam kebiasaan, nyatanya itu dapat atau mampu mereka. Karena apa? Karena memang bahasa itu kebiasaan saja sebetulnya. Nah, sekarang ini kan di tingkat keluarga kan jarang anak-anak menggunakan bahasa Jawa yang dengan segala stratifikasinya itu. Tapi saya yakin bahwa kalau bahasa ini bisa diterapkan anak dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak mengalami kesulitan. Ya contohnya ketoprak anak-anak ini 1-2 kali, 1-2 hari mungkin dia mengalami kesulitan, tapi setelah menjadi semacam kebiasaan dan itu butuh dibiasakan memang, akhirnya juga lancar-lancar saja dan mereka mampu. Pertunjukan ketoprak yang masih mengikuti pakem dan pola lama dalam menyajikan cerita selalu menggunakan tembang dan tari, di samping selalu menggunakan iringan musik atau gamelan. Tembang merupakan salah satu ciri ketoprak lama dan sering juga dalam berdialog menggunakan tembang. Oleh karena itu, tembang mempunyai fungsi sebagai pengiring adegan, untuk berdialog, untuk monolog, serta sebagai narasi. Timune wis gede banget. Bakal tak jupuk. Kaya ngapa isine? Lah, Duh Gusti, Kang Akarya Jagat, ngaturaken punging panuwun kang tanpa umpama.
Dalam pertunjukan ketoprak, masalah bahasa menjadi hal yang serius dan menjadi perhatian khusus. Karena dalam bahasa Jawa ada tingkat-tingkat bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Jawa biasa atau nguku, kemudian ada bahasa kromo untuk yang lebih tinggi, dan ada bahasa kromo inggil untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi. Bahasa ketoprak biasanya menggunakan bahasa halus atau spesifik yang biasa disebut bahasa ketoprak. Hal ini bukan saja terkait dengan penggunaan tingkatan bahasa, namun juga penyampaian yang penuh dengan sopan santun atau unggah-ungguh. Manfaat saya belajar seni ketoprak bisa melestarikan budaya Jawa, mempelajari bahasa Jawa yang mengutamakan sopan santun dan unggah-ungguh, mengembangkan bakat di bidang seni tradisional, membentuk karakter berbudaya. Yang membedakan teater dan ketoprak adalah ketoprak diiringi gamelan Jawa beserta tembang, disertai tarian Jawa dengan busana atau kostum Jawa. Iringan gamelan ditambah kentongan sebagai ciri khas ketoprak. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di SDN Pilangsari, Kalididu, Bojonegoro, dan bersama saya Kepala Sekolah SDN Pilangsari, Kalididu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Kang Heri. Nah, ini mengenai ketoprak sendiri, saya pikir itu kan sebuah kesenian yang banyak memakan biaya dari segala macam pernak-perniknya. Terus bagaimana Ibu sebenarnya mengelolanya ini? Oh iya, Pak. Memang biaya sekolah, biaya ini sangat besar sekali, sangat relatif Pak, sangat relatif, tapi ada yang juga mahal, tapi untuk biaya rias dan pakaian ini saya biayai dengan dana bantuan operasional atau BOS sekolah, tapi kita kerjasama dengan komite. Alhamdulillah komite sangat antusias dan sangat menerima kegiatan ini. Padahal kalau dipikir sekolah ini kan sebenarnya mewah gitu Bu ya, Iya, mewah mepet sawah maksudnya, dan Iya, Kang Heri. juga meli gitu, mepet Iya, Kang mepet Heri, iya. mepet kali. Nah Bu, dalam rangka merangkul masyarakat untuk mau mensupport kegiatan ketoprak ini, apa yang Ibu lakukan? Ya ini Kang Heri, saya tiap hari Jumat itu saya pakai itu bahasa Jawa, terus setiap ada kegiatan pun Sebagai pembiasaan Bu ya? pembiasaan ya. Sebagai pembiasaan. Itu ada kegiatan saya mengaturi komite, ketua komite atau ketua paguyuban. Jadi melibatkan masyarakat. Iya betul. Terus Pak Lurah pun juga Pak saat Lurah ini. pun juga ikut Iya, datang iya. ya? Itu semua Berbahasa Jawa juga? Iya, berbahasa Jawa. Itu sangat antusias Pak Hari, karena Kang Hari menerima kegiatan di lembaga SDN Pilangsari ini, lebih-lebih kaitannya dengan dana, sangat lucu dia membantu. Jadi kalau untuk persoalan dana tidak jadi ada, persoalan. iya, tidak ada. Nah, tapi persoalan kedua sebenarnya, Iya. bagaimana Ibu merekrutmen anak-anak, kemudian mendidik mereka, termasuk juga bagaimana kaderisasi ke depan mengenai ketoprak ini, Bu? Oh ya, untuk kaderisasinya anak-anak, kita melatih, kita awali dari kelas rendah, terus akhirnya kita juga ada perubahan sesuai dengan kelasnya Kang Hari. Jadi mulai kelas 4 atau yang sesuai dengan Seleksinya kelasnya. bagaimana seleksinya? Seleksinya itu kita pada waktu itu dari vokal atau bahasanya Pak Kang Hari. Dari vokal atau bahasanya, Bahasa ya? atau dengan sopan santun anak itu kelihatan pas untuk pakai peran ini gitu, saya gunakan itu. Gitu. Jadi kita pilih sesuai dengan karakter yang akan dibawakan lakonnya. Masalahnya apa? Pendidikan karakter anak itu kan sangat penting di dalam pendidikan ini, terutama sopan santun dan laku. Jadi kita upayakan. Jadi kita gunakan ekstrakurikuler ini, terutama ekstra teater. Ekstrakurikuler teater. Ya, teater yang kita laksanakan tiap hari Jumat sore. Tapi kalau tadi saya lihat memang sudah seperti Angling Darmo, di mana Angling Darmo atau Timun Mas di acara sinetron, dan anak-anak nampaknya sudah sangat menjiwai. Ini luar biasa Bu. Iya,
Nah ini Alhamdulillah. sebenarnya yang harapan Ibu ke depan bagaimana? Harapan SDN Rangsari ini insya Allah punya harapan sampai go nasional atau internasional. Sampai go internasional. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan SDN Rangsari 1 bisa terwujud cita-citanya. Pemirsa, inilah sebuah bukti bahwa prestasi tidak hanya dari sisi akademik, dalam sisi kesenian pun mampu membangunkan karakter anak-anak kita untuk menjadi generasi bangsa yang tangguh dan gigih. Pada tahun 1955, ketoprak profesional atau tobongan benar-benar menjamur. Banyak grup ketoprak bersaing dalam berbagai hal, terutama tentang kreasi cerita dan pementasan. Sehingga pada masa itu banyak grup ketoprak yang menambahkan sebuah kalimat di depan nama grupnya dengan kata modern.